Oke teman-teman, pertanyaan ini sangat banyak ditanyakan ke saya ya. Cara memilih saham untuk swing dan scalping dari bandarmologi. Nah, sebelum ke situ untuk menjawabnya kita harus tahu dulu teman, ada market maker itu ada dua tipe juga. Yang pertama big money ya, yang punya uang besar, katakanlah 20 miliar, 30 miliar misalkan ya. Dan yang small money atau middle money ya, misalkan 2 miliar atau 5 miliar misalkan ya. Nah, di kasus yang pertama yang big money, itu bandar itu tidak bisa beli barang itu sehari itu selesai teman ya. Dia harus ngumpulin dulu sedikit-sedikit ya. Caranya dia biasanya antri teman ya, dia antri. Kita ambil contoh di saham bumi ini misalkan ya. Nah ini fase-fase yang biasanya ya di saat dia sideways seperti ini. Nah ini adalah fase-fase dia mengumpulkan barang ya, dia antri, kumpulin barang, ada yang jual, dia tampung terus, sampai akhirnya uang yang 20 miliar dan sampai 30 miliar itu habis. Ya, kemudian ada fase keduanya yaitu markup ya, menaikkan harga ini atau di HK ya, sahamnya di HK dan mulai naik seperti ini ya. Dan setelah itu fase sampai di atas ini fase akumulasi distribusi ya, kemudian markdown. Jadi seperti itu ya. Jadi dia tidak bisa langsung HK sekaligus 20 miliar, pasti akan langsung terbang sahamnya kan teman-teman ya. Berbeda dengan big small money atau middle money tadi, misalkan 2 miliar ya. Dia sebentar saja, akumulasinya sebentar saja ya, mungkin dalam waktu cukup 1-2 menit atau bahkan 5 menit saja. Misalkan teman biasa lihat di saham-saham yang volatilitasnya tinggi ya, tiba-tiba hari itu tanpa ada akumulasi sebelumnya, hari itu langsung terbang. Itu biasanya dia cuma akumulasi misalkan 1 atau 2 miliar ya. Setelah dia akumulasi dapat barang segitu, kemudian harga diangkat lalu terbang ya. Kita biasa lihat seperti itu, saham-saham gorengan seperti itu. Nyampe di atas dia langsung buang juga, sehingga harga langsung rontok juga ke bawah. Jadi perbedaannya teman-teman mungkin bisa bisa bayangkan sendiri ya. Artinya kalau teman-teman mencari saham-saham yang swing ya, itu cari yang sedang uh, sideways atau ranging ya, atau konsolidasi seperti bumi ini misalkan ya. Tapi kalau bisa cari yang posisinya sedang di bawah. Bukan berarti ya sideways-nya itu di posisi bawah seperti ini ya. Ini kan naik terus turun. Nah, di sini dia sideways. Sideways di sini. Kita periksa di sini apakah ada akumulasi ya. Lalu kita ikut di situ ya. Nah, kita tidak tahu sampai berapa hari diakumulasinya. Ini butuh kesabaran untuk menunggu sampai akhirnya harga itu diangkat. Ya. Nah, itu posisi bawah. Apakah di posisi atas pasti jualan? Belum tentu juga, teman ya. Belum tentu juga. Nah, kita cari di sini dia sideways tapi posisinya di atas misalkan ya. Dari MS ada nggak ya? Kita cek dulu ke belakang. Nah ini misalkan ya, ini kan dari bawah terus naik sampai di atas, ternyata ini kemungkinan ya ini masih masih akumulasi teman ya. Setelah itu harga naik lagi ke atas ya. Jadi bukan berarti juga sidewaysnya posisi atas seperti ini, setelah itu turun, enggak seperti itu juga. Bisa jadi dia nambah barang lagi, nambah muatan lagi di sini, kemudian harga terus naik ke sini ya. Jadi setelah ada sideways seperti itu, misalkan teman-teman cek saja periodenya kapan sih, mungkin ini juga menjadi pertanyaan yang umum ya, berapa lama kita tarik ke belakang melihat averaging atau average bandar itu. Ambil saja per fasenya teman ya. Fase itu seperti ini. Ini kan fase sideways ya, ini fase sideways. Kemudian ada fase di atasnya naik ya. Naik di sini sideways lagi. Nah teman cek saja yang bagian sini ya. Dari mulai dia sideways dari tanggal 21 bulan 12 ini misalkan, ini sudah lewat ya 2020 ini sampai ke sini ya, sampai terakhir teman-teman cek ada akumulasi. Yang ini tidak perlu teman lihat lagi ya. Nanti teman bingung, wah ini akumulasinya maksudnya
averagingnya sudah sangat jauh nih di bawah. Ya selagi dia masih average di sini, dia nambah barang di sini, ya artinya niatnya masih ingin menaikkan harga, ya. Jadi per fase saja, tidak usah juga terlalu jauh ke belakang teman ambil, malah teman ambil dari sini misalkan, ya bingung nanti, ya di harga Rp43 berapa ini, nanti teman bingung. Jadi lihat saja per fasenya, ya. Misalkan di sini teman-teman tarik dari sini sampai ke sini, ya udah teman ambil patokan itu, ya. Kalau terlihat akumulasi teman masuk, ya. Tapi kalau misalkan terlihat distribusi, ya teman jangan masuk. Ya, bisa jadi di area-area sini, ya dia eh, pelan-pelan distribusikan barangnya, kemudian harga turun misalkan, ya. Jadi tidak perlu jauh ke belakang juga ngambilnya. Jadi seperti itu. Jadi biasanya yang scalping itu tidak masuk di saham-saham yang sedang diakumulasi di sideways ini. Mereka tidak masuk karena mereka tidak akan sabaran, teman, ya. Menunggu kapan harganya akan diangkat. Sementara kita sebagai swinger, ya kita masuk di area sini, ya. Setelah itu sabar menunggu kapan harga itu diangkat. Itu saja bedanya, ya. Nah, bagaimana para scalper itu men-screeningnya kalau begitu, ya? Kan agak susah, ya. Karena tiba-tiba dia mendadak naik, kita tidak tahu ketinggalan, yaitu gunanya kita melihat running trade, ya. Running trade, kemudian ada yang namanya ranking, ya. Biasanya saham itu muncul di ranking, ya, sudah naik 5 atau 7% misalkan, ya, dia pasti akan masuk ke ranking. Kita cek saham itu apakah sedang rame, ya. Kemudian kita ikut masuk di situ. Tentu saja kita harus bisa membaca bid offer. Nah, sementara seorang swinger akan melihat di fase-fase ini, ya, seperti yang kita jelaskan di awal. Fase dia sedang sideways seperti ini, kita cek apakah ada akumulasi, kemudian kita ikut masuk, lalu kita tunggu, ya. Dan kalau teman-teman hanya melihat bandarmologi itu juga belum cukup, teman wajib juga bisa membaca market struktur seperti ini, ya. Biasakan melihat market seperti ini, struktur market seperti ini, kapan dia sideways. Intinya teman harus tahu trending, ya, trend. Apakah trennya naik, trennya sedang sideways atau downtrend. Nah, itu saja, basic-basic seperti itu saja yang perlu teman-teman pelajari, lihat setiap hari sampai menjadi kebiasaan, ya. Teman-teman tidak akan bisa melihat ini tanpa berlatih, ya. Walaupun di sini kita bisa jelaskan, tapi ketika teman-teman lihat sendiri nanti teman bingung ini fase apa sih sebenarnya, sideways, uptrend atau downtrend, ya. Apa yang harus diambil sikapnya seperti apa. Bahkan ketika dia ranging atau sideways seperti ini pun kita bisa juga trading di sini, ya. Kita bisa ambil daerah-daerah bawah ini, kemudian jual di daerah atas ini, gitu seterusnya, ya. Ambil di sini, jual di sini, ambil lagi di sini, jual lagi di sini. Itu bisa teman-teman lakukan, ya. Jadi setiap fase itu ada peluang sebenarnya, ada peluang, ya. Tergantung kita seberapa sering kita untuk melihat pergerakan harga seperti ini. Mungkin menjawab, ya, sedikit banyaknya cara memilih saham untuk swing dan scalping, ya. Di scalping itu teman lihat saja running trade, volume, kemudian frekuensi, ya, mana yang mencolok itu kita pantau saham itu. Tapi tetap memutuskannya itu melihat bid offer. Sementara swing kita cukup lihat saja. Bagaimana dengan fundamental? Fundamental itu perlu teman-teman, tapi tidak terlalu penting buat kita trading jangka pendek, ya. Swing misalkan 1 minggu 2 minggu itu tidak terlalu penting juga fundamental untuk jaga panjang, untuk invest jangka panjang yang bertahun-tahun ke depan. Kita harus melihat laba perusahaannya bagaimana, prospek perusahaannya ke depan bagaimana, apakah perusahaan ini berpotensi menjadi wonderful company dan seterusnya. Itu juga perlu kita lihat, ya. Tapi kalau untuk swing, ya, kita cukup melihat
menurut saya ini ya, sekali lagi menurut saya, kita cukup melihat struktur marketnya seperti apa, kemudian ada akumulasi atau tidak, kemudian kita tentukan momentum masuknya ya dengan melihat grafik-grafik ini. Jadi pelajari itu teman ya. Tapi kalau teman tidak punya waktu untuk belajar, teman bisa bergabung saja dengan kita di grup. Kita punya grup Telegram ya untuk swing dan scalping. Jadi hampir setiap hari, apalagi di scalping, kita setiap saat menginformasikan saham apa yang sedang rame, yang sedang dibeli sama bandar misalkan ya, kita langsung infokan. Dan di swing pun sebenarnya kan sebelumnya saya bilang mungkin setiap minggu, mungkin teman-teman yang di grup swing sudah tahu ini, hampir setiap hari malahan kita bahas saham-saham yang sedang diakumulasi ya, yang strukturnya sedang bagus dan momentumnya ada. Terlepas teman-teman suka atau tidak nanti, tapi setelah kita berikan informasi-informasinya, teman-teman bisa putuskan sendiri. Bahkan kita sudah setting atau setup di mana entry-nya, di mana stop loss-nya, dan di mana target profit-nya. Tinggal teman-teman ikuti saja ya, tentu saja setelah teman-teman menganalisa ulang untuk meyakinkan diri teman. Oke, demikian saja. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.